Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa salahan ya hayyu ya qayyum. Jamaah maghrib, saudara-saudara yang semoga selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kebahagiaan bisa berjumpa kembali di kampung Jangka ini, ya, di tempat yang dulu saya habiskan juga masa kecil saya di sini. Dan pada malam yang berbahagia ini, insya Allah ini kali yang kedua saya membawakan pengajian di tempat ini. Kita akan membahas tentang tema masuk surga dengan selamat. Jemaah yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu ketika menyebutkan surga, jannah, itu selalu disebut dengan kata uiddat lil muttaqin atau uiddat lil ladzina amanu. Dan dalam bahasa Arab itu kata kerja lampau yang artinya telah disiapkan. Karena surga itu sudah diciptakan sejak dulu. Surga itu sudah diciptakan. Jadi sekarang ini surga sudah ada. Begitu pula juga neraka itu juga sudah ada. Ya, dalam Al-Quran juga disebutkan uiddat juga, uiddat lil kafirin wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Takutlah kalian akan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Jadi keyakinan kita bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada, sudah diciptakan. Dan dua hal ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya itu memiliki ukuran yang sangat besar. Ya, kalau ukuran pastinya itu tidak tahu bagaimana. Yang jelas, ya, dalam hadis-hadis Nabi disebutkan sifat-sifatnya. Ya, nanti di surga itu ada pohon yang mana selama 100 tahun penunggang kuda melewati bawah pohonnya, di bawahnya itu dia belum selesai lewati pohon itu. Itu satu pohon saja. Bagaimana dengan pohon yang lain? Yang mana dalam surga itu banyak sekali pohon. Wa jannatin alfafa. Dan kebun-kebun yang lebat. Dan surga itu bahasa Arabnya jannah. Jannah itu, kalau kita menarik akar katanya, itu dari kata jim dan nun, yang mana dia menunjukkan sesuatu, menunjukkan arti yang menutup, artinya menutupi. Jadi surga itu
dinamakan surga karena saking lebatnya pohon-pohonnya sampai-sampai kayak tertutup. Saking banyak sekali pohon di sana. Sama juga kenapa janin itu dinamakan janin, ya itu ada hubungannya juga jim dan nun itu. Karena janin itu tertutup dalam perut. Sama juga kenapa orang gila itu bahasa Arab nama majnun, karena akalnya tertutup. Sama juga kenapa jin dikatakan jin, ya karena dia tidak terlihat. Jadi semua itu ada hubungan asal kata. Dan kalau kita melihat amalan-amalan untuk masuk surga, itu sebenarnya gampang-gampang semua. Tidak ada yang susah sebenarnya. Karena ya secara garis besar, amalan untuk masuk surga adalah keimanan dan amalan soleh. Itu garis besarnya itu. Sudah pasti harus ada dua ini, iman, amal soleh. Kalau amal soleh saja tidak ada imannya, tidak ada gunanya. Ibaratnya ada orang, dia rajin belajar, baca buku, rajin menulis, tapi tidak pernah sekolah di kampus, tiba-tiba minta ijazah, saya mau kasih saya ijazah, tapi tidak pernah sekolah di situ. Ya, tidak pernah sekolah di kampus itu, tiba-tiba minta ijazah. Nah, begitu juga orang mau masuk surga, hanya mengatakan, saya sudah beramal, tapi dia tidak beriman. Kan sekarang ini biasa orang bilang, yang penting baik orang, biar kafir. Rajin menyumbang. Bahkan orang kafir juga ada bangun masjid. Tapi itu tidak ada gunanya kalau dia mati dalam keadaan tidak masuk Islam. Ya kalau seandainya dia sempat masuk Islam kemudian meninggal dunia, insya Allah ada harapan. Meskipun dia dulu pernah bangun masjid ketika kafir, ada harapan tetap diberikan balasan. Karena ya orang kafir itu, kalau dia melakukan kebaikan maka balasannya di dunia saja. Sampai di dunia saja balasannya. Ya ada balasan dikasih, tapi cuma di dunia. Ya mereka makanya juga kenapa kita lihat mereka juga ada rezekinya, juga diberikan dunia, diberikan kesehatan, diberikan anak, diberikan istri, diberikan harta. Ya itu semua balasan dunia saja. Ya di akhirat tidak ada. Ya masuk surga dengan selamat ini, ya kalau kita melihat ada beberapa hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan secara eksplisit atau secara lebih khusus mengarah ke sana. Di antaranya sabda Nabi SAW ketika beliau baru masuk di kota Madinah. Ya, ketika beliau baru masuk ke kota Madinah, ada seseorang yang bernama Abdullah bin Salam. Dulunya orang Yahudi. Kemudian dia melihat Nabi masuk kota Madinah. Dan itu ketika beliau masuk, orang-orang heboh. Nabi sudah datang, heboh kota Madinah. Karena beliau itu sudah ditunggu-tunggu di pintu masuk kota, sudah ditunggu-tunggu. Bahkan 2 hari orang menunggu beliau. Ketika Rasulullah masuk, Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi SAW. Kemudian dia berkata, saya melihat wajah Nabi ini bukan wajah pendusta. Laisa biwajhi kadzdzab. Jadi biasa memang orang baik itu, kalau memang dia itu orang baik, maka dia akan dibuat menjadi orang yang dicintai meskipun oleh orang yang tidak dia kenal. Ya karena orang dicintai oleh Allah itu, barang siapa yang dicintai oleh Allah, dalam hadis disebutkan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil para malaikatnya di langit. Wahai para malaikatku, saya mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka si malaikat kemudian juga menyampaikan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai mereka. Maka setelah itu penduduk bumi pun mencintainya,
dan dan Allah jadikan untuknya dan Allah jadikan dia itu diterima oleh kalangan penduduk bumi. Ya begitu Nabi. Baru dilihat bilang, ini mukanya bukan muka orang jahat. Akhirnya ketika Nabi baru masuk, dilihat oleh Abdullah bin Salam, yang paling pertama Nabi SAW sabdakan, ya, yang paling pertama beliau ajarkan adalah sabda beliau, ayyuhan nas afsyus salam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan saling memberilah makan. Ya, berilah makan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang tertidur, maka kalian masuk surga dengan selamat. Jadi masuk surga itu ada dua macam. Ada orang masuk surganya itu tidak sempat diazab dulu di neraka, dan ada yang sempat dulu disiksa di neraka. Auzubillah min dzalik. Dan ya jangan sampai kita sedikit pun pernah terbetik, tidak apa-apa jadi dulu disiksa sedikit biar tidak apa-apa. Karena itu sangat berbahaya, jemaah, berbahaya. Karena nanti saking beratnya itu azab neraka, sampai-sampai didatangkan orang yang paling bahagia di dunia. Ya kira-kira bagaimana ya, kira-kira orang paling bahagia di dunia itu didatangkan dan dicelup satu kali ke neraka, kemudian diangkat, kemudian ditanya, wahai fulan, apakah kamu pernah melihat kenikmatan dunia? Apa kata dia? Wahai Rabbku, tidak pernah sekalipun saya rasakan kenikmatan. Saking sadisnya itu neraka, membuat kita lupa dengan segala kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Tetapi sebaliknya, saking indahnya surga, sampai-sampai didatangkan orang yang paling celaka seumur hidup di dunia ini. Jadi kalau misalnya umur dunia ini 1 juta tahun, diambil siapa paling celaka dalam 1 juta tahun ini, dicelupkan satu kali ke surga, kemudian ditanya, pernahkah engkau menderita? Dia menjawab, saya tidak pernah merasakan penderitaan seumur hidup. Ya, jadi kita harus meminta surga yang tidak ada siksaan sebelumnya. Dan juga sabda Nabi SAW, ya, ketika beliau menjelaskan ada 70.000 dari umatku yang masuk surga bighairi hisab wala azab, tanpa diperiksa catatan amalnya dan tanpa diazab. Setelah itu, ya, para sahabat berdiskusi, siapa kira-kira itu yang 70.000 itu masuk surga tanpa diazab? Ya, ada sahabat bilang, oh mungkin itu yang dari lahir masuk Islam, dari lahir sudah Islam dan tidak pernah berbuat syirik sebelumnya. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar dan Nabi mengabarkan siapa ke 70.000 itu? Ya, humul ladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta-minta diruqyah, tidak bertatayyur, yang mengundi nasib dengan tanda-tanda alam. Ya. Biasa ketika dia melihat, kayaknya ini, kenapa ini kulihat pohon ini bergeser ke kanan ini? Oh, ini pertanda bahaya kayaknya. Nah, dia menggantungkan nasibnya dengan tanda-tanda alam. Ya kecuali kalau memang dilihat kayak mau kayaknya angin kencang ini, jangan dulu keluar. Nah, itu beda. Tapi ini tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada kelihatan tanda-tanda akan ada
sesuatu terjadi terus dia bilang, oh kayaknya nih pertanda buruk ya, seperti orang jahiliyah dulu itu kalau mau keluar, kalau mau melakukan safar, dia melepaskan burung ya. Kalau burungnya terbang ke kanan, dia keluar, oh pertanda bagus. Kalau terbang ke kiri, pertanda buruk, dia tidak jadi keluar ya. Seperti itu biasa orang jahiliyah. Dan juga mereka yang tidak berobat dengan besi panas ya. Dulu zaman dulu kan orang, bahkan mungkin sekarang ya kalau ada luka pakai besi panas supaya langsung berhenti. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke hadis yang pertama tadi itu, ketika Nabi bersabda, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam." Jadi coba kita perhatikan, di awal hadis itu Nabi bilang, "Sebarkanlah salam." Di akhir hadis Nabi bilang, "Kalian masuk surga dengan selamat." Sedangkan salam itu artinya apa? Apa artinya salam? Keselamatan. Jadi saling memberi salam artinya saling mendoakan keselamatan. Jadi wajar balasannya juga masuk surga dengan selamat. Makanya jangan menganggap remeh yang namanya memberi salam. Ya, cuma terkadang kita ini mungkin terlupa bahwa salam itu dia ciri khas kita umat Islam. Bahkan dalam hadis sahih itu disebutkan ucapan salam itu sudah Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Jadi setelah Nabi Adam diciptakan, Allah menyuruhnya untuk mendatangi para malaikat. Ya, Allah bilang, wahai Adam, datangi sekelompok malaikat itu, beri salam kepada mereka dan dengarkan apa balasan para malaikat. Karena balasan mereka itu akan menjadi salam, ucapan salam untukmu dan keturunanmu. Akhirnya Nabi Adam ke sana mengucapkan assalamualaikum. Terus malaikat menjawab assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ditambah dengan warahmatullah. Jadi ucapan salam ini sudah ada dari zaman Nabi Adam. Ya, cuma untuk sekarang yang menjadi ciri khas ini tentu kita umat Islam. Dan Nabi SAW itu mengajarkan liyusallimus sagiru alal kabiri. Hendaknya yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Wal marru alal qaidi. Dan orang yang lewat memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Ya, biasa kan kalau kita jalan, ya ada orang duduk-duduk dilewati, atau kita sedang naik motor ada kita lewati, ya beri salam. Wal qalilu 'alal katsiri, dan yang lebih sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak. Ya, misalnya kita lagi berjalan bertiga, terus berpapasan dengan rombongan 10 orang. Ya, kita yang duluan beri salam kepada mereka. Kemudian juga dalam Al-Quran, ya Allah mengajarkan wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kalau kalian masuk ke dalam rumah, maka berilah salam. Jadi kita diajarkan memang untuk sering-sering mengucapkan salam. Bahkan dalam salat kita salam 2 kali. Ya. Dikali 5 kali salat 10 kali. Ditambah kalau salat sunnah 10 kali sehari semalam atau 10 rakaat, ya, berarti ya salamnya 5. Ya 15 kali minimal beri salam. Ya. Para ulama itu mengatakan ketika kita salam, ya, ketika imam salam misalnya, salam, ya, habis sholat assalamualaikum warahmatullah, itu kata para ulama, hendaknya imam itu meniatkan memberi salam kepada orang-orang yang hadir di masjid. Dan ketika makmum memberi salam juga,
assalamualaikum itu diniatkan untuk membalas salamnya imam. Jadi ya ucapan salam ini ya bukan sesuatu yang sifatnya hanya seperti simbolis saja yang tidak ada maknanya. Bahkan para sahabat Nabi, biasa itu kalau ketemu beri salam, terus tiba-tiba ada pohon yang membuat mereka terpisah. Ada pohon. Setelah lewat pohon itu, beri salam lagi. Ya saking mereka itu seringnya memberi salam. Dan kita diajarkan, ya kalau mau mengunjungi rumah orang, beri salam 3 kali, sampai 3 kali, kalau tidak dibalas maka pulanglah. Ya, dan tidak boleh memaksa untuk masuk ke rumahnya orang. Kemudian amalan kedua, wa'at'imut ta'am, berilah makan. Ya, memberi makan ini amalan yang bisa juga menjadi pahala jariah. Karena kalau kita beri makan orang yang rajin ibadah, kemudian itu menjadi kekuatan dia untuk beribadah dan menjadi daging dalam tubuhnya, dan dia selalu beribadah, maka insya Allah kita akan juga selalu mendapatkan pahala. Kalau kita lihat ya bagaimana para sahabat dulu itu memberi makan orang, mereka itu selalu memberi makan dalam keadaan apa saja, tidak selalu menunggu punya makanan yang banyak sekali di rumah. Ya, apa saja mereka miliki itu disuguhkan kepada orang lain. Ya, pernah ada seseorang yang bertamu ke kota Madinah, terus Nabi berkata, siapa yang mau jamu orang ini? Akhirnya ada sahabat yang mau, dibawalah ke rumahnya. Sesampai di rumahnya ternyata makanan sisa untuk anak-anaknya. Jadi bagaimana ya caranya dia menyiasati? Dia bilang kepada istrinya, wahai istriku, sebentar kalau kita makan, matikan lampu. Terus kita pura-pura makan juga, supaya dikira makan. Ya, maka mereka lakukan betul seperti itu. Ya, pura-pura makan, sendok-sendoknya dikasih bunyi-bunyi mungkin, dikira makan, padahal tidak ada. Tamunya saja yang dia kasih makan. Ya itu namanya isar, lebih mendahulukan orang lain. Kalau persoalan dunia memang ya kita dianjurkan mendahulukan orang lain. Ya tapi kalau ibadah ya dahulukan diri sendiri. Ya ketika misalnya ada ada bagian kosong saf pertama, terus kita di saf kedua, kita di luar. Jangan bilang kita di luar. Ya kita harus, karena itu ibadah. Dan memberi makan yang idealnya itu, kalau memang dia memberi makan tidak minta apa-apa, sekedar memberi makan saja, tanpa ada embel-embel bilang ya doakan saya begini-begini. Ya tidak dilarang ya sebenarnya kalau kasih makan orang terus bilang ya doakan saya. Tapi yang paling ikhlasnya itu kalau tidak minta apa-apa, bahkan minta didoakan pun tidak minta. Ya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kalian makan hanya mengharapkan ya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tetapi hendaknya yang diberi makan ya meskipun tidak diminta, dia doakan. Ya dia doakan orang yang telah berbuat kebaikan kepadanya. Dan paling minimalnya itu mengucapkan jazakumullah khairan. Karena Nabi SAW bersabda, ya barang siapa yang diberikan sesuatu,
kemudian dia mengucapkan jazakumullah khairan, faqad ablagha fi tsana, maka dia sudah memujinya dengan pujian yang maksimal. Jadi ketika ada orang kita kasih sesuatu terus dia hanya mengucapkan jazakumullah khairan, itu kita jangan merasa itu Jina bilang, itu enggak ada lagi. Ya karena itu sudah pujian yang paling maksimal itu. Ya karena mungkin terkadang ada orang begitu ya, ketika dia memberi orang lain sesuatu terus cuma dibalas jazakumullah khairan, dia merasa masa begitu nih. Ya. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian maka balaslah. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta yarau annakum qad kafa'tumuhu. Dan kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah dia. Jadi kita memang diperintahkan untuk mendoakan orang yang berbuat kebaikan kepada kita, ya meskipun tanpa ia minta. Dan Nabi itu contoh orang yang selalu membalas kebaikannya orang, siapapun itu, meskipun dia orang kafir. Ya dulu ketika bosnya orang munafik di kota Madinah meninggal, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini orang mengaku Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Ketika dia meninggal, Rasulullah SAW memberikan ia pakaiannya yang digunakan oleh Abdullah bin Ubay ini untuk dikuburkan. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena dulu Abdullah bin Ubay bin Salul itu pernah menghadiahi juga pakaian pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi itu membalas orang yang pernah berbuat kebaikan kepada dia dan kepada keluarganya juga. Contoh lain juga, dulu ada orang musyrik ketika zaman fase dakwah kota Makkah bernama Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Dulu ketika Nabi SAW pergi berdakwah ke kota Taif dan beliau dilempari sampai berdarah, terus beliau mau masuk ke Mekah, ya tentu berbahaya kalau masuk begitu saja, bisa jadi langsung dibunuh. Akhirnya Mut'im bin Adi yang dia orang kafir, dia memberikan jaminan keamanan untuk Nabi SAW. Dan zaman itu, ya zaman dulu itu, orang Arab, kalau dia kasih jaminan keamanan kepada orang, maka seluruh kabilah orang ini juga harus menjamin orang yang dijamin itu. Kalau ada yang berani mengganggu orang yang diberikan jaminan keamanan itu, maka satu kabilah ini harus berperang melawan orang yang menyakiti. Begitu dulu kompaknya mereka. Ya, orang kafir ini. Ya, tapi sekarang umat Islam, ya, Allah al-Musta'an, ya, disembelih juga saudara kita 100.000 orang ya. Tidak ada yang goyang. Ya, padahal dulu orang musyrik diganggu satu temannya, satu kabilah berperang. Orang musyrik. Akhirnya ya Nabi masuk ke kota Makkah dengan rasa aman karena diberikan keamanan oleh Mut'im bin Adi. Kemudian setelahnya Nabi ya minta lepaskan saja jaminan keamanan itu. Padahal Mut'im bin Adi tidak mau. Ya Nabi yang minta, tidak usah, sudah. Ya. Kemudian nanti ketika perang Badar, ya setelah selesai perang Badar, ketika Nabi SAW menawan 70 orang musyrik, Nabi bersabda, kalau seandainya Mut'im bin Adi ya minta saya untuk mau diapain ini 70 orang tawanan ini, ya saya akan lepaskan mereka. Ya, kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan dia walaupun musyrik, dia bilang kepada Nabi, wahai Muhammad, lepaskan itu 70 orang. Saya akan lepaskan mereka.
Ya, saking Nabi itu membalas budi, ya, selalu membalas budi. Dan Nabi itu orangnya tidak enakan kalau dikasih barang-barang secara cuma-cuma. Ketika Nabi SAW mau berhijrah, Abu Bakar menawarkan untanya kepada Nabi. Tapi Nabi bilang, saya mau pakai tapi saya bayar, tidak mau gratis. Bisaman. Tapi Abu Bakar masa mau kasih bayar Nabi? Ya, orang lomba-lomba mau kasih Nabi. Ya, begitu pula juga ketika Masjid Nabawi mau dibangun, ya Nabi sudah pilih lokasinya di sini. Nabi bilang kepada pemiliknya ini, "Saminuni, wahai ya, pemilik tanah ini, kasih tahu saya berapa harganya." Tapi sang pemilik tanah ini yang datang sambil bawa pedang, mereka bilang, "La natlubu samanahu illa minallah." Kami tidak minta balasannya kecuali dari Allah. Jadi itu salah satu juga potret ya bagaimana Nabi SAW itu benar-benar sosok yang sangat ideal dari segala sisi. Ya, kalau ya orang setelah Nabi tentu tidak sama ya. Meskipun dibilang paham agama, tentu tidak akan jauh, sangat jauh berbeda. Kemudian lanjut kata Nabi SAW dalam hadis tadi, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Ya, tali silaturahim maksudnya hubungan kekeluargaan. Ya, ada hubungan rahim, ya. Ada hubungan kekeluargaan. Ya, saudara dan yang lainnya, orang tua lebih-lebih. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia rajin bersilaturahim. Dan dipanjangkan umurnya ini atau diluaskan rezekinya, itu tidak mesti harus selalu uang. Namanya rezeki kan banyak. Rezeki bisa juga masuk kesehatan, diberikan anak, ya diberikan hal-hal yang lain, kesenangan yang lain. Ya, tidak mesti selalu uang saja rezeki. Ya, karena betapa banyak orang banyak uangnya tetapi penyakitnya juga penyakit berat yang butuh pengobatan ratusan juta. Sehingga menguras uangnya. Begitu pula juga umur yang panjang, dia bisa jadi angkanya panjang atau bisa jadi angkanya tidak banyak tetapi berberkah. Ya, sebagaimana misalnya banyak para ulama itu yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, bahkan lebih 1000 tahun yang lalu, tetapi masih digunakan ilmunya dan masih selalu didengar namanya. Seperti Imam Bukhari. Ya, wafat tahun 256 Hijriah. Imam Muslim wafat 261 Hijriah. Ya. Imam An-Nawawi ya rahimahullah ta'ala ya wafat tahun 767 Hijriah. Ya, 7 abad yang lalu Imam An-Nawawi wafat, tapi sampai hari ini buku beliau itu dibaca di banyak masjid, Riyadhus Shalihin dan ya Arba'in Nawawi ya, pelajari oleh santri-santri di seluruh pesantren di seluruh dunia. Ya, siapa pesantren tidak kenal dengan buku Arba'in Nawawi? Jadi menyambung tali silaturahim itu sangat banyak sekali manfaatnya. Karena orang yang jarang silaturahim itu akan tidak dikenal. Sehingga untuk dia membangun korelasi, untuk membangun jaringan susah, tidak dikenal. Orang rajin silaturahim, jaringannya banyak. Sehingga ya dia juga kalau mau berbisnis atau mau
semacamnya mudah, karena kita tahu ini orang, bukan orang tidak dikenal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wasallu bil lail wan nasu niyam. Tapi sebelum itu saya tambah lagi sedikit. Sabda Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, inna min abarril birri ayyasila ar-rajulu wudda abihi ba'da mautihi. Di antara bentuk berbakti yang paling bagus, yang paling baik adalah seseorang bersilaturahim kepada orang-orang kecintaan bapaknya ketika dia masih hidup, setelah bapaknya meninggal. Jadi di antara bentuk silaturahim yang baik juga, bentuk berbakti, kita berbuat baik kepada orang-orang yang dulu menjadi sahabat orang tua kita. Kita tahu misalnya dulu, oh ini orang tua ini dulu teman baiknya ini bapakku, susah senang sama-sama. Ya, kita datangi sekali-kali, berikan hadiah. Jadi jangan mencukupkan diri dengan silaturahim kepada orang-orang yang kira-kira kayaknya banyak warna. Ya biasa kan orang istilahnya apa istilah gaulnya itu? Pansos ya. Panjat sosial. Ya dia selalu mau nempel sama orang yang kira-kira bisa memberikan manfaat duniawi yang banyak. Ya pura-pura ramah di depannya, pura-pura baik, semua dilayani, ya karena ada tujuan di baliknya. Ya, padahal ya hendaknya kita bersilaturahim bukan semata-mata dengan tujuan seperti itu. Kemudian lanjut sabda Nabi SAW, wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan salatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang tertidur, maka kalian masuk surga dengan selamat. Jadi salat lail ini salat sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, dia bahkan Nabi SAW itu hampir tidak pernah meninggalkannya, mau safar atau tidak. Ya, Nabi SAW selalu salat lain, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan tidak safar. Dan di antara manfaatnya juga adalah agar orang mudah untuk bangun subuh. Jadi kalau orang terbiasa bangun sebelum subuh, maka setiap subuh tanpa alarm pun dia bisa bangun. Ya banyak orang itu bangun subuhnya tidak perlu pakai alarm, bangun sendiri. Sudah jadi kebiasaan. Ya karena namanya bangun subuh ini, itu banyak sekali orang suka terlambat. Meskipun rajin sholat duhur, asar, maghrib, isya, rajin di masjid, tapi subuhnya itu banyak orang subuhnya terlewat. Banyak seperti itu saya lihat. Baik teman-teman saya yang saya kenal maupun orang yang paham agama, tidak sedikit, banyak yang seperti itu. Ya 4 waktu di masjid terus, tapi pas subuh sering tidak ada. Ya padahal sholat subuh ini sholat yang disaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat itu bergantian turun, ada malaikat turun di pagi hari, ketika kemudian gantian dengan malaikat yang tadi pagi jaga, ya, bergantian. Jadi malaikat ada turun pagi, terus ada yang naik pagi, ya, bergantian. Dan itu ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana waktu kalian tinggalkan hamba-hamba itu, apa Nabi bikin? Ya padahal Allah tahu tentunya. Ya, tapi Allah bertanya.
Maka apa kata malaikat ini? Melaporkan, ataituhum wa hum yusallun, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Pas kita datang, sholat. Pas kita tinggalkan juga lagi sholat. Maukah kita ketika malaikat ditanya dan mereka melapor, ya Allah, itu si fulan itu pas datang tidur ki, pergi juga tidur ki. Ya maukah kita begitu laporannya? Ya. Pasti tidak mau. Ya. Ya, coba misalnya kita yang misalnya yang ASN itu dilaporkan ke bupati. Nah itu Pak An itu masa tidur ki pas rapat, pas upacara juga tidur. Itu malunya tuh kayak bagaimana? Benar-benar malu yang tidak bisa kita lupakan. Ini bagaimana kalau malaikat, makhluk yang sangat mulia, melapor kepada Allah, itu ya Allah, itu tidur, itu saya datang itu. Pas juga saya tinggalkan tidur juga. Ya pasti kita lebih malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan ketika malam hari, salat tahajud kalian sebagai tambahan. Ya mudah-mudahan Allah mengangkat engkau ke derajat yang sangat tinggi. Dan dulu itu salat tahajud itu wajib hukumnya. Sebelum diwajibkan salat 5 waktu. Ya dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu ayatnya. Wahai orang-orang berselimut, bangunlah di malam hari kecuali sedikit, ya. Nisfahu aw inqus minhu qalila, atau setengah malam atau kurang dari itu. Ya, kemudian nanti turunlah ayat yang menghapus itu bahwa sudah tidak wajib lagi. Di ayat terakhir surah Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min. Jadi meskipun sudah tidak wajib tetapi tetap disunnahkan sunnah muakkad, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, Abu Hurairah itu mengatakan, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku, yaitu Rasulullah, mewasiatkan kepadaku 3 hal. Siyam salasati ayyam, puasa 3 hari min kulli syahr, setiap bulan, puasa 3 hari setiap bulannya. Dan warak atai ad-duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan saya salat witir sebelum saya tidur. Jadi kalau susah bangunnya sebelum subuh, ya sebaiknya salat witirnya sebelum tidur. Dan begitu Abu Hurairah yang selalu lakukan. Jadi mungkin ada orang susah bangun cepat. Ya solusinya sebelum tidur salat witir. Dan salat witir itu minimal 1, maksimal 11. Jadi bisa 1 rakaat saja. Bisa 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ya, bahkan bisa 1 kali salam itu. Ya 1 kali salam, ya 3 1 kali salam, 5 1 kali salam, 9, 7, 11. Ya. Jadi laksanakanlah ibadah sunnah itu meskipun sedikit tetapi konsisten. Ya bayangkan kalau kita rajin salat witir 1 rakaat setiap hari,
Bisa jadi ini amalan yang bikin kita masuk surga. Bukan amalan-amalan yang hebat-hebat yang lain. Ya, bisa jadi ada orang umroh, tapi karena selama dia umroh, mungkin dia sering pamer, sering ria, sehingga bukan itu amalan yang buat dia masuk surga. Bisa jadi karena dia rajin sholat witir 1 rakaat, tapi konsisten. Atau dia rajin menjadi donatur masjid setiap bulan 20.000 saja setiap bulan. Bisa jadi itu amalan yang buat dia masuk surga. Ya makanya terkadang itu ada orang-orang soleh sudah meninggal terus dimimpikan sama orang. Wahai fulan, bagaimana Allah memperlakukanmu? Apakah kamu mendapatkan kenikmatan karena amalanmu itu yang banyak sekali begini. Tapi dia bilang, bukan, cuma karena 2 rakaat sholat yang saya lakukan. Atau bisa jadi tasbih kita yang mungkin cuma 10 kali, itu yang menyebabkan kita masuk surga. Jadi intinya, ya, di hadis ini itu disebutkan beberapa amalan agar orang masuk surga dengan selamat, ya, menyebarkan salam, memberi makan, menyambung tali silaturahim, dan sholat di malam hari ketika orang sedang tidur. Dan juga tadi di hadis yang tadi, yang orang masuk surga tanpa diperiksa terlebih dahulu, langsung jalan tol masuk surga. Yaitu mereka orang yang tidak minta-minta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, ya, dan tidak bertatayur, ya, mengundi nasib, menentukan nasib dengan tanda-tanda alam, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakalnya itu sangat besar, ya. Ya. Kemudian sebagai penutup, ya, orang itu nanti di akhirat ada yang mungkin tidak masuk neraka, tetapi balasannya itu dimajukan. Bagaimana maksudnya? Ketika di alam kubur, dia sudah diberikan balasan di situ, balasan dosa. Jadi salah satu penggugur dosa itu adalah siksa kubur. Jadi ada orang ketika disiksa di kubur, bisa jadi itu sudah cukup menghanguskan, menghabisi dosanya, sehingga setelah itu dia tidak perlu masuk neraka. Dia bisa masuk surga setelah. Jadi semua kesulitan-kesulitan yang kita rasakan itu bisa menjadi penggugur-penggugur dosa juga. Ma yusibul abda min ghammin wala hammin. Tidaklah ada kesulitan, ada rasa sedih, rasa gundah gulana yang menimpa seorang hamba, kecuali huttat anhu khatayahu, digugurkan dosa-dosanya, kama tahuttul syajaratu warqaha, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Dan juga Rasulullah bersabda, la yazalul bala'u bil mu'min hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Cobaan itu senantiasa menimpa seorang beriman hingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada dosanya. Jadi segala cobaan itu adalah penggugur dosa. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan yang mendengarkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.